Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Dan kita minta Roh Kudus untuk menolong kita, untuk memberi pencerahan pewahyuan dan kekuatan untuk melakukannya. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, karena kami tahu hari ini ada sesuatu yang istimewa Tuhan sampaikan kepada kami. Biar kami mendapat pencerahan pewahyuan di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Berkati hati pikiran kami, Roh Kudus mampukan kami untuk memperagakannya. Roh Kudus tolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni dosa kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 24 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan untuk kita Matius 24 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada 5 hal pelajaran penting yang perlu kita simak di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, yang tentunya pemberitaan ini mengajarkan kita untuk bersikap yang bijak di tengah-tengah situasi yang boleh terjadi saat ini. Nah, judul khotbah kita pada hari ini menyikapi situasi saat ini. Ada 5 pelajaran penting yang akan kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, mari kita lihat ayat 6-7, masih di pasal 24. Ayat 6-7, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, ayat ini jelas mengajarkan kepada kita adanya pergolakan di tengah dunia ini. Pergolakan perang, pergolakan kelaparan, pergolakan yang terjadi seperti sekarang ini. Nah, saudara bisa melihat bahwa dikatakan di dalam ayat 7 tadi, ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat 6 juga mengatakan bahwa itu harus terjadi. Itu harus terjadi. Sama seperti sekarang ini, adanya kejadian virus seperti ini, itu harus terjadi, kata Tuhan. Tentunya Tuhan sudah ingatkan kita di dalam firman-Nya bahwa hari ini, hari esok, dan hari-hari ke depan, saudara harus tahu dunia ini tidak akan semakin baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
Yang kedua, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa akan bertambahnya kedurhakaan. Saya percaya semua kita paham arti durhaka. Itu bukan saja bicara sikap perilaku anak kepada orang tua, tapi juga berbicara tentang sikap banyak manusia yang memberontak kepada Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik di zaman modern ini. Adakah saudara lihat kejahatan itu semakin menurun? Justru kejahatan itu semakin bertambah-tambah. Apalagi belakangan hari ini. Kita banyak perhatikan orang udah semakin nekat. Menjambret, orang semakin nekat, ya, merampas. Orang semakin nekat membunuh. Itu tandanya bahwa dunia ini semakin jahat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, manusia semakin jahat ini faktanya. Sehingga dunia semakin rusak oleh karena tingkah laku manusia. Jadi jangan berharap dunia ini akan semakin baik. Alkitab mencatat bahwa hari lepas hari dunia ini akan semakin jahat. Wabah corona ini bukan tidak mungkin dari hasil orang-orang jahat. Dan kita harus terima ini sebagai konsekuensinya. Dan dunia ini semakin rusak. Untuk itu Tuhan mau sebagai orang yang percaya kita mengerti bahwa kenyataannya kita hidup sekarang ini Tuhan bawa kita supaya kita bijak menghadapi situasi ini. Kita bersyukur walaupun situasi seperti ini. Itu yang Tuhan mau. Yang ketiga, kita perhatikan baik-baik ayat yang ke-25. Di situ dikatakan begini, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Kalaupun terjadi sesuatu, itu pasti atas seizin Tuhan. Tentunya sesuai dengan pengaturan Tuhan. Saya ulang yang ketiga. Kalaupun ada situasi seperti ini, itu Tuhan izinkan. Tentunya sesuai dengan pengaturannya Tuhan. Orang boleh saja kesetanan, orang boleh saja berbuat kejahatan, tapi tetap kendalinya itu di tangan Tuhan. Artinya orang jahat tidak bisa mengatur Tuhan. Tuhan izinkan dunia ini tergoncang. Termasuk sekarang ini. Ya, itu Tuhan izinkan. Saudara tahu? Tuhan tidak bertindak secara sembarangan. Sesuatu bisa terjadi karena ulah manusia. Namun kalau banyaknya terjadi goncangan di tengah-tengah dunia ini, tetap Tuhan yang pegang kendali. Sampai rancangannya digenapi.
Saya ulang. Situasi dunia ini semakin mengerikan. Situasi dunia ini semakin jahat. Tapi Tuhan yang pegang kendali. Saudara harus paham itu. Lalu Tuhan pegang kendali. Sampai rancangannya terjadi. Apa itu rancangannya? Rancangannya adalah bahwa Dia ingin menjemput umat yang dipilih olehnya dalam kedatangannya yang kedua kali. Jadi kalau kita masuk ke dalam waktu dunia yang semakin jahat ini, sebetulnya saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan pegang kendali sampai rancangannya digenapi untuk orang-orang atau untuk umat yang dipilihnya. Jadi berbahagialah orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Ya karena memang Dia mau menjemput orang-orang yang dipilihnya. Itu yang ketiga. Ya. Sesuatu terjadi itu atas izin Tuhan, tapi tetap dalam pengaturan Tuhan. Ya, dalam kendalinya Tuhan. Sampai rancangannya terjadi, yaitu menjemput umat yang dipilihnya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Yang keempat kita lihat dalam ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi yang keempat, berjaga-jagalah. Menjaga diri kita. Jangan ikut-ikutan menjadi orang seperti dunia ini. Yang jahat semakin jahat. Yang durhaka semakin durhaka. Ya. Yang tidak peduli dengan Tuhan. Mereka tidak mau tahu. Tuhan bilang dalam pasal yang ayat ke-42 ini, berjaga-jagalah. Jaga diri kita. Berjaga-jaga dalam doa. Termasuk protokol pemerintah yang mengatakan jaga jarak antara manusia satu dengan manusia lainnya. Cuci tangan, jaga kebersihan. Jaga pola makan, jangan ceroboh. Ya, jangan paranoid. Jangan ketakutan yang berlebihan. Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Beda hati-hati dengan paranoid, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau hati-hati itu tidak mendatangkan kecemasan, tapi kalau paranoid itu mendatangkan kecemasan, membuat ketakutan yang berlebihan. Kita jangan ceroboh dengan menantang wabah ini. Itu sikap yang bertanggung jawab. Jangan cemas, jangan ketakutan. Saudara jangan risau. Bagaimana keluarga akan hidup dengan kondisi seperti ini? Iblis buat saudara menjadi lemah. Ya, sehingga saudara tidak siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Iblis mencemarkan pikiran dan hati saudara supaya saudara tidak konsentrasi dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia buatlah ketakutan. Saudara takut. Ya. Takut kelaparan. Yang menjadi pertanyaan penting. Bila manusia begitu takutnya kelaparan,
begitu takutnya nggak punya uang. Begitu takutnya kalau harta habis. Yang menjadi pertanyaan bagi batin kita hari ini. Pernah nggak kita berpikir? Pernah nggak kita mencemaskan kalau pas Tuhan datang, kita tidak bersama dengan Dia? Pahami bahwa dunia ini tidak semakin baik. Jangan sandarkan hati saudara kepada dunia ini. Karena dunia ini cepat atau lambat akan menuju kehancuran dan kebinasaan. Yang terakhir, ayat 44. Alkitab mengatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Menjelang kedatangan Tuhan, maka dunia ini akan semakin jahat. Menjelang kedatangan Tuhan, dunia ini semakin tidak pasti. Menjelang kedatangan Tuhan, dunia ini akan lenyap beserta segala keinginannya. Ini penting. Makanya Bapak Ibu Saudara mulailah berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini, saudara perlu berdoa sungguh-sungguh dan menyerahkan semua persoalan saudara kepada Tuhan. Kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti kita tidak boleh memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Saudara jangan memaksa Tuhan untuk memperbaiki dunia ini. Karena firman-Nya sudah mengatakan bahwa dunia ini akan berlalu. Hidup ini hanya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Selain kita menjaga kebersihan, kesehatan, mari pusatkan hati kita kepada Tuhan. Jangan mencari kenyamanan dari dunia ini. Dengan adanya COVID atau virus ini, bisa saja banyak manusia sudah sadar bahwa hidup itu fokusnya untuk Tuhan. Sadar bahwa efektif untuk Tuhan itu penting. Sadar produktif untuk kepentingan Tuhan itu penting. Sehingga setiap tenaga, waktu, pikiran, perasaan, bahkan materi yang kita punya itu juga berfungsi untuk kepentingan Tuhan. Sehingga menjadi pribadi yang bukan saja berdoa dan bekerja, tapi juga mau terlibat untuk kepentingan Tuhan. Karena demikian kita siap menjadi umat pilihan yang terangkat ke sorga. Amin. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami di tengah-tengah situasi ini. Tolong kami, supaya kami tidak sibuk dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi biarlah hati dan pikiran kami fokus untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Sehingga kami tidak menyandarkan hidup kami kepada dunia ini. Karena kami tahu dunia ini akan berlalu. Dan firman Tuhan yang tinggal tetap. Tolong kami supaya kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mau menyambut kedatangan Tuhan. Karena kami tahu semua yang kami dapat dari dunia ini itu fana. Tapi kalaupun Tuhan percayakan, buat kami melakukannya dengan takut akan Tuhan. Buat kami mengolahnya dengan kami mengasihi Tuhan. Sehingga kami layak saat Engkau datang kedua kali
Engkau mendapati kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berpusat kepada Engkau, yaitu kepada kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami, supaya kami tidak melihat dan berharap kepada dunia ini, tapi kami memandang kepada Tuhan dan memegang firman-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini. Tolong kami Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Condongkan hati kami kepadamu setiap waktu. Dan kami berdoa Bapa, pada hari ini Engkau Tuhan berkati umat-Mu yang berulang tahun di bulan Mei ini. Berkat Tuhan melimpah, kasih Tuhan melimpah, pertolongan Tuhan nyata buat kami mencintai Engkau, buat kami takut akan Engkau. Kesehatan berkat Tuhan melimpah. Bahkan kami berbagi presiden kami, Bapak Jokowi, pimpinan pusat dan daerah. Tuhan tolong, berikan hati yang takut akan Engkau. Tuhan kendalikan negeri ini. Kami rindu Tuhan, hikmat-Mu turun atas Bapak Jokowi untuk mengatur negara ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong kami. Engkau yang selalu Tuhan menguatkan kami. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terpuji Tuhan kekal selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat hati kita, terima berkat dari Bapa di surga. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, orang-orang pilihannya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.